Harvey Muiz dijatuhi hukuman 6 tahun 6 bulan penjara dalam kasus mega korupsi Tata Niaga Timah yang menyebabkan kerugian negara hingga 300 triliun rupiah. Diduga aliran dana korupsi ini juga mengalir ke sang istri, selebritas Sandra Dewi. Agustus 2024, suami aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz, menjalani sidang perdana dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah. Ia didakwa merugikan negara 300 triliun rupiah atas perkara itu. Tidak hanya itu, nama artis Sandra Dewi juga ikut terseret dalam dakwaan pencucian uang suaminya. Jaksa penuntut umum menyebut Sandra Dewi menerima sejumlah uang yang sudah dibelanjakan menjadi aset sampai tas mewah. Harvey juga menyalurkan uangnya ke rekening asisten pribadi Sandra, Rati Purnamasari, yang digunakan untuk kebutuhan Sandra dan Harvey. Mobil-mobil mewah, Porsche, Ferrari, dan Rolls-Royce ini adalah barang bukti yang telah disita Kejaksaan Agung dari tersangka korupsi timah Harvey Muiz. Hai guys, what's up teman-teman semuanya? Halo, apa kabar kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue, Vicky Bas. Oke teman-teman, selamat sore semuanya, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, lancar rezekinya. Jadi kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santuy cuy. Kita bakal ngebahas tentang dunia motor nih. Nah, sekarang kan lagi rame cuy. Kegiatan anak San Mori, kegiatan anak-anak night ride, kegiatan anak-anak riding pokoknya ya, itu sekarang banyak dibubarin polisi cuy. Jadi kegiatan anak-anak motor sekarang banyak dibubarin polisi karena alasannya sih cuman satu doang sih, cuman gara-gara kenal potbrong cuy. Nah itu dia ya. Untuk secara jujur sih, untuk secara hukum udah pasti melanggar ya, pastinya udah melanggar karena motor kita itu udah nggak sesuai sama spesifikasi pabrik ya kan. Tapi kembali lagi cuy, ya, kita sebagai anak motor atau yang suka San Mori, yang suka riding sama teman-teman, apalagi yang suka ngonten gitu ya. Kalau lihat motor standar kayaknya ada yang kurang sih, udah pasti itu ya, apalagi dengan motor yang cc-nya gede. Kalau ini sih masih mending ya, apalagi yang cc-nya gede 4 silinder itu kalau pakai knalpot bawaan pabrik kayaknya kurang keren aja sih, kurang afdol cuy. Nah kita bakal mau spill ya. Nah jadi kita bakal mau spill motor yang kayak gimana sih yang jadi incaran para polisi. Nah jujur motor gue ini ya, contoh ya, sebagai contoh aja motor gue ini ya, ini motor tahun 2013 cuy, Ninja 250 naked. Jujur aja motor ini taat pajak cuy, baru ganti kaleng juga. Nah kesalahan di motor ini ya pastinya yang mencolok di knalpot cuy. Nah kita bakal mau spill ya, suaranya bagaimana. Kita nyalain dulu cuy, kita bakal mau spill. Nah jadi suara yang kayak gini tuh yang jadi incaran polisi cuy.
Gua heran ya, cuman di Indonesia main motor itu di Uber polisi udah kayak udah kayak maling aja cuy. Sedangkan eh, koruptor yang ngerugiin negara itu hukumannya ringan banget, nggak sesuai sama apa yang mereka ambil gitu ya. O- Oke, ini bakal jadi bahasan menarik ya. Mungkin ini bakal jadi bahasan menarik, kita bakal bahas hari ini. Oke, kita bakal ngemper aja nih cuy. Ini bakal jadi bahasan yang menarik ya. Jujur gue sih sebenarnya heran ya sama keadaan negara kita ini, yang bener-bener cuman main motor, melanggar sih cuman di knalpot aja ya, kita sedikit racing, itu di Uber-Uber udah kayak maling. Sedangkan yang maling kayaknya dimanja-manja. Anak motor taat pajak, cuman pakai knalpot brong, hasil beli bukan hasil nyolong, itu di Uber udah kayak maling. Tapi yang maling, yang malingin duit negara, yang viral, yang lagi viral sekarang, coba bayangin 300 triliun negara dirugiin atau duitnya dicolong, duit kita semua. Itu hukumannya ringan banget ya, cuma 6 tahun cuy. Bayangin itu bener-bener nggak sebanding apa yang mereka lakukan gitu. Sedangkan kita yang hanya main motor di jalan, yang jujur aja nggak ngerugiin negara, kita motor beli, knalpot beli sendiri, kita udah jadi incaran aja, udah kayak maling kita cuy. Jadi mau berkendara di jalan kita was-was ya. Itu apa ya? Secara logika orang awam juga mikir itu letak kesalahannya di mana ya? Sedangkan kita hanya main motor jadi uberan polisi, jadi makanan polisi lah istilahnya ya, jadi incaran. Tapi mereka yang maling kayaknya aman-aman aja nih cuy. Jadi bingung deh ya. Ya mungkin semua anak motor pasti ngerasain apa yang saya rasakan cuy. Rasain apa yang gue rasain gitu ya. Ketika pengen sesuatu, pengen motor yang diimpi-impikan, cuman ganti knalpot aja, kita serasa apa ya, nggak tenang bawa motor di jalan. Udah kayak serasa teroris kita kan ya. Selalu jadi bahan incaran, bahan olok-olokan di jalan, dicari-cari kesalahan ya kan. Yang penting kita kan taat pajak intinya. Terus nggak melanggar lalu lintas alias yang secara kasat mata lah, atau nerobos ya kan, atau balap-balapan di jalan. Yang kayak gitu tuh kalau ditindak sih wajar ya. Cuman kalau kita cuman hobi San Mori, motoran di jalan tapi pakai knalpot racing, itu buat jadi bahan incaran, kan lucu itu ya. Oh mungkin video ini banyak dirasakan sama para riders atau para pecinta motor di luaran sana. Mungkin perasaannya kurang lebih sama sih apa yang gua rasain gitu ya. Gara-gara pakai knalpot brong kita merasa terintimidasi ya kan, di jalan jadi was-was, pokoknya serba salah deh kayak gitu cuy. Sedangkan yang para koruptor, mungkin mungkin para koruptor itu lebih banyak merugikan negara daripada kita ya. Kalau kita justru semakin cinta motor, pastinya semakin banyak koleksi motor ya kalau kita ada duitnya ya. Dan pastinya kita kalau udah punya motor pasti taat pajak cuy. Dan mereka eh, dan hasil kita bayar pajak cuman dicolong sama mereka yang suka korupsi. Nah itu dia, eh, selama ini yang nggak bisa diberantas oleh negara kita cuy. Polisi juga kayaknya diem-diem aja ya. Kalau semua media kalau semua media itu memberitakan tentang korupsi kayak cuek-cuek aja cuy. Coba di maling ayam aja, udah pasti di Uber sampai kena. Itu maling ayam ya. Maling ayam itu maling
nyuri punya orang kampung gitu, bukan punya negara. Yang nyuri duit negara sampai ratusan miliar atau bahkan sampai triliunan itu aman cuy. Gue heran nih sama negara yang begini nih. Nah, jadi sekarang kita kemana-mana was-was cuy, mau San Mori, mau riding sama teman-teman dengan kondisi motor yang pakai knalpot racing, pokoknya wah itu jadi males ya kemana-mana kita. Oke cuy, semoga pemimpin negara ini atau pihak-pihak terkait yang bertugas apa namanya sebagai keadilan di negara ini semoga cepat sadar dan memberi hukuman yang setimpal sama para koruptor atau pencuri duit negara ya kan. Dan kita sebagai pecinta motor semoga kita ada wadah lah ya, atau ada apa namanya, ada toleransi lah sebagai pecinta motor ya. Ya mungkin itulah keluh kesah kita kalau lagi main motor cuy di jalan ya, perbandingan anak motor sama koruptor gitu. Jadi judulnya ini perbandingan anak motor sama koruptor. Oke, mungkin sekian dulu untuk vlognya cuy. Terima kasih banyak udah nonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share videonya. See you next video. Bye-bye.